Balik lagi bareng gue Arya dan Rangga. Waduh, ini udah sinyal Dan Rangga. Gitu harus ngomongnya. Enggak. Dan Anti. Ya, jadi seperti biasa ya. Sekarang Anti lagi pengen menelusuri film-film horor Indonesia katanya. Aku nggak bilang gitu sih. Waktunya kita ngomongin film horor yang baru aja tayang ya. Iya. Minggu ini, Perewangan. Oke. Gila, ini Perewangan bahasa ya. yang sangat jarang dipakai. Bahasa Jawa ya? Iya benar. Film keduanya Awi Suryadi tahun ini setelah Do You See What I See. Belakangan ini film dia aku lumayan menikmati ya. Yang Do You See What I See. Meskipun gak seoke Pocong Gundul gitu, tapi tetap seru gitu. Aku nonton Awi Suryadi kayaknya itu deh. Udah lama banget deh. Asih. Iya. Ya. Asih itu udah lama banget ya? Iya udah lama banget. Okay. Ya, Asih juga termasuk ya yang lumayan. Dan seperti biasa film ini diangkat dari thread viral yang saya tidak tahu sama sekali. Iya benar. Aku juga nggak tahu sih. 0 point pokoknya namanya ya. Coba yang baca kasih tahu kita ya. Kayak gimana sih ceritanya ya? Karena kita mah nggak pernah baca sama sekali. Yang jelas ceritanya ini tentang keluarga yang kena kutukan pesugihan gitulah ya. Iya. Jadi ada anaknya Davina Karamoy sama adiknya gitu ya, Maya dan Wulan ya namanya, benar. Terus dia ini punya ibu ya, ibunya itu namanya Darsi gitu kan. Pokoknya ibunya tuh dulunya sukses punya rumah makan ayam Suharti. Ayam Sudarsi, sorry. Ayam ya, aku pikir burung. Oh iya, itu karena dia ngegeprek burung. Iya benar. Ternyata jualan ayam. Ternyata ya seperti kita tahu itu adalah hasil dari pesugihan ya. Intinya nanti kesananya kita bakal ngelihat gimana caranya si Maya menghindari kutukan itu kali ya. Dengan minta bantuan Pak D-nya lah. Terus siapa lagi? Bulenya, Bude apa Bule lah ya itu ya. Kayak gitu-gitunya lah. Tapi kita omongin dulu lah dari yang kamu suka dulu deh. Aktornya sih beberapa aku suka. Iya benar banget. Yang jadi ibunya itu ngeri banget sih. Iya, Uli Triani emang menarik. Iya. Dari awal tuh yang cuman kelihatan ininya doang ya. Lagi komat kamit itu loh, yang benar, lagi apa sih ngegeprek-geprek sambal. Iya benar. Lapar coy. Iya. Tapi ngeri sih pas ngeliat burung mati digeprek itu ngeri sih sebenarnya. Sampai aku tuh di beberapa adegan tuh setiap anaknya mau masuk kamarnya tuh aku takut. Maksudnya kayak ngeri banget sih harus masuk lagi nih. Aku pertama kali ngeliat Randy dan Andy Rif. Oh ternyata actingnya oke juga gitu. Tapi kan kamu katanya udah sering lihat ya mereka. Kalau aku baru lihat dan aku pikir bakalan tapi ternyata enggak. Film reuni para musisi. Oh iya benar. Ada Santi, iya benar. Randy, ada Andi, Rif ya. Ntar siapa lagi? Ajakin lah semua. Kalau bisa ya satu. Giring dong. Lagi sibuk ya. Lagi sibuk jadi wakil menteri. Iya. Actingnya sih di sini kata aku oke semua lah maksudnya. Even Davina Karamoy gitu ya yang kemarin kita lihat di Para Adalah Maut sangat menggoda gitu ya. Di sini dia lebih normal lagi gitu kan actingnya dan ya tetap cocok aja sama karakternya. Aku juga suka bahasa Jawanya sih. Kan di sini kan mereka tuh di mana lah ya lokasinya. Pokoknya mereka tuh ngomongnya bahasa Jawa, mantranya, terus ngomong sehari-harinya itu bahasa Jawa. Dan itu cukup meyakinkan sih. Aku sih nggak tahu ya. Bener atau enggak logatnya gimana. Cuman kalau untuk aku kayak dapet sih. Nggak kagok, nggak kaku gitu ya. Coba yang orang Jawa silakan dicek aja ya, benar nggak ininya dialognya. Kalau kita mah ngerasa kayak enak aja ya, masih enak. Jump scare-nya normal sih, nggak ada yang heboh banget dan suaranya nggak ada yang 500%. Jadi masih enak gitu di kuping. Kalau bagian yang emang ngagetin ya udah gitu. Bener. Terus jump scare-nya juga nggak yang tiba-tiba gimana banget gitu, nggak ada sih. Teknisnya balik lagi Awi Suryadi secara teknikal mah oke lah menurut aku untuk bikin horor. Kelihatan di sini dari blocking karakternya gitu ya. Sama pergerakan kameranya itu kan yang openingnya aja kan gitu tuh. Dari luar masuk ke rumah ya. Meliuk-liuk tapi enak gitu. Terus ini juga sih yang abis adegan bapak dan ibu berdansa. Terus kan kameranya juga keluar tuh. Terus keluar kamar, jalan ke ruang tamu. Jadi aku jadi paham rumahnya, layout rumahnya tuh jadi kebayang gitu kan. Kadang kita juga bingung ya. Walaupun aku sempat berpikir ini bagian yang muter sampai muter-muter banget itu penting apa enggak. Ya itu mah emang dari dulu Awi itu suka ya. Muter-muter gitu ya di filmnya tuh. Nah di sini lebih banyak lagi dan ya gue ngerti sih emang mungkin estetik gitu ya tapi kadang bingung juga gitu. Kenapa? Iya lebih kayak gitu aja sih. Aku suka agak aneh sih ini ketawa setannya. Iya.
taunya si Uli Triani sih itu. Yang biasanya kan ya gitu aja ya, hahaha, hihihi apa. Nah ini tuh ngeri banget, ketawanya tuh aneh, ada desisan pokoknya gitu deh. Ini kedengeran banget pas lagi telepon Pak D-nya. Itu dia kan ketawa tuh, itu ngeri banget. Sama ini sih, sama yang waktu Randi mau disikat tuh yang dia gini-gini kan. Aku sih takut kalau misalnya tiba-tiba ngedenger ketawa yang begitu, asli. Ya, daripada boringnya hihi gitu kan boring ya. Beberapa adegan aku juga suka sih, yang ini yang kata Ulan dan Maya pergi naik mobil. Terus ada yang pengemis itu minta ketok-ketok, yang baik dia nawarin uang atau nyawa. Oh enggak ya? Itu agak baru tuh. Sama aku sebenarnya suka yang itu juga, yang Pak D-nya habis ditelepon terus jalan ke rel. Maksudnya enggak norak gitu, maksudnya enggak harus jebret-jebret, kayak simple banget, enggak terlalu kelihatan. Enggak perlu. Yaudah, gitu. Iya, tapi kayak wah, ya udah gitu. Kayak gitu aja gitu. Nggak perlu tiba-tiba badannya nyemprot gitu terus ada ke mobil darahnya atau kemana gitu, nggak usah gitu banget ya. Tidak berlebihan. Iya, itu gitu. Suka sih. Ini horor yang menarik aja sih dari segi teror gitu. Tapi sayang dari segi cerita nih aku ngerasa kayak ya Allah, isinya tuh cuman gini doang gitu filmnya. Ibu gua sakit kerasukan, gua harus ngurus bolak-balik masuk kamar, bawa baskom, ngelarang adiknya jangan ke situ, nanti ada lagi adiknya ke situ, ngasih makan, lihat kaca gitu. Jadi kayak nggak ada hal lain yang bisa ditawarkan gitu selain interaksi mereka di rumah yang nggak ada yang baru juga gitu. Ini gitu kayak sih. Apa sih, ibunya diajak ke teras kayak ngeliat-liat pemandangan gitu. Nah kadang gitu ya, orang sakit nggak bisa jalan gitu, diajakin gitu. Apa kayak diajakin duduk di kursi sambil makan bareng apa gimana gitu. Ini gitu tuh, kayak aduh. Pantesan emaknya ini borokan di sini. Karena gini mulu nih. Iya kan, kalau orang ya kan udah 2 tahun lebih ya, makanya. Iya. Pasti luka sih kalau dari situ tuh kayak aduh, ini film ceritanya tuh kayak nggak kemana-mana gitu. Percuma gitu semua teror yang bagus itu kalau kamu ngelihat jam terus gitu pas nonton. Aku gini sih asli. Karena kayak ngapain lagi ya ini, begini lagi gitu, begini lagi gitu. Terasa lama sih nontonnya sebenarnya, sesungguhnya. Dan tadi kan aku bilang teknisnya tuh lumayan sebenarnya, tapi yang nggak lumayan adalah lampunya, anjir. Oh iya, itu juga sih, gelap banget woi. Ini film ya, aku ngerti sih dari dulu filmnya Awi Suryadi yang aku tahu emang dia tuh dominan kayak gini warnanya. Tapi di sini ya, ketika ceritanya gitu-gitu aja dikawinkan dengan pencahayaan yang gelap gulita tuh jadi makin kerasa loh lama dan boringnya. Bingung ya, maksudnya ini tuh orang-orang di sini tuh Maya dan Ulan nggak ada ide untuk nyalain lampu. Sampai sekalinya mau nyalain lampu meleduk. Kelamaan nggak pernah dinyalain sih rumahnya, jadinya konslet. Nyalain aja sih semua gitu ya, gitu nggak tahu, boring aja gitu. Udah mau malam kan mostly. Ada beberapa teror yang keluar pas gelap, yang kayak pertama tuh yang dia mau nyalain lampu itu kan, lampu teplok ya. Di belakangnya ada. Di belakangnya jalan. Bagus itu kayak gitu sekali, tapi abis itu tuh terus aja gitu. Ini kan udah nyala lampunya. Tapi kenapa gelap terus, anjir ya. Penyakit horor Indonesia asli. Maksudnya ngerti sih gelap itu serem ya, tapi coba bisa nggak bikin gelap yang tidak bikin capek. Atau bisa juga nggak terang tapi serem tetap. Tetap bisa kok. Banyak kok film luar yang terang tapi tetap serem. Terus ini sih, ini udah aku ngomong ke berapa kali film ya. Maksud aku, emang kalau hantu itu harus kayang ya. Capek banget. Itu mah emang bosen udah banget coy, baru mulai. Rumus film horor Indonesia. Baru mulai, udah kayang. Ya itu kan rumus film horor Indonesia nomor 1. Selain ada setan di kamar mandi harus kayang. Itu yang baru mulai aja udah. Aku udah sedih. Kenapa sih nggak bisa gaya lain, ngapain sih? Aku sempat mikir gini, aduh kayangan aku udah bete ya. Tapi nggak bergerak, aku seneng tuh. Oh iya bagus lah, terus dia ngomong bahasa Jawa. Oh serem nih, oh oke lah kata aku. Ya udah deh, kayangnya dimaafin lah. Pas di ending kayangnya ngejar ya. Gitu lagi aja gitu. Jadi kayak bosan asli. Lebih ke situ aja sih. Nggak ada hal yang gimana gitu ya. Sekarang kalau casting mau jadi hantu harus bisa kayang kali ya. Kalau ayo ada pembukaan casting nih jadi hantu, lo harus bisa kayang nomor 1 gitu kayaknya. Pas udah terakhir aku ngerasa hambar aja. Kayak udah beres terus kayak udah gitu, kayak anti klimaks. Kayak oke. Udah nih. Terus endingnya gitu lagi ditambah yang kita pasti bakal tahu nanti. Masih ada aja. Nah itu juga sih, itu juga rumus kayaknya. Itu rumus. Kenapa sih? Film horor Indonesia. Kenapa sih harus ada tambahannya? Harus ada lagi ekstra. Kenapa sih nggak harus selesai aja gitu ya? Itu juga aku nggak paham sih kenapa harus begitu. Biasanya kan kalau horor yang main atmosferik gitu, dibayar tuh di akhir. Jadi kita waiting for something ya. Kita kayak nunggu sesuatu. Paling gampang ODT nonton deh yang yang kemarin itu kan kayak gini kan modelnya, kayak
pelan, atmosferik. Terus di akhir lu bingung kan lu anjir kayak wah. Jadi kita tuh dibayar tunai gitu ya. Kalau ini tuh kayak ini tuh kayak hambar terakhirnya sih. Udah gitu kayak doang ada yang kurang. Terus ngomongin adegan, jadi gini. Kemarin banget nih sebelum nonton ini aku tuh baru nonton Smile 2. Aku merasa aku nonton Smile 2 kali. Karena semuanya tersenyum. Iya, benar. Apalagi pas bapaknya kan abis senyum terus langsung kepalanya kan, langsung bundir kan. Maunya apa dong? Merengut ya? Apa kayak atau ini poker face? Udah terlalu sering mungkin ya. Lebih gitu aja sih. Terus ini sih sama ada adegan Randy dan kakaknya yang cowok itu nguburin rambut yang dicolong sama apa sih kayak kain kafan ya? Kecil-kecil gitu. Iya, kayak kain kafan kayaknya ya itu. Kayak dikasih tahu kalau misalnya ini mereka jahat nih kayaknya, apa ada hubungannya atau apa gitu. Ternyata enggak, soalnya kan Shanti bilang sebelum kau minta kita udah coba bantu, kayak gitu. Langsung aku berpikir jadi waktu itu tuh kakaknya begini kan, dia sampai ngomong saking kita bantu sampai meninggal tuh si Randy kayak gitu kan. Maksudnya ini tadinya mau dibikin jahat tapi ternyata baik, tapi nggak dapet. Nggak tahu kenapa kayak ya udah gitu, tapi kayak kurang gitu, kayak mau di plot twist tapi nggak dapet gitu. Kayak pengen dibikin ambigu awalnya gitu ya. Lagian di awal juga mereka nge-set up karakternya kan kayak gitu, yang ngobrol berapi-api. Sama ini sih, di sini kan yang menjadi kunci dari ini semua kan sebenarnya kalau kata Santi tuh yang pertama adalah kamu harus siram pakai air dari pantai selatan itu kan. Kalau nggak bisa bakar. Kan aku nangkepnya gitu nih. Terus Pak D bilang kaca harus di apain lah gitu kan. Aku berpikiran tuh yang alat yang buat ngulek-ngulek itu adalah sesuatu juga karena kan di awal kakeknya tuh pakai itu. Terus nanti ibunya pas pertama mulai film pakai itu. Terus pas terakhir yang sempat mau disikat pakai itu juga kan Maya Maulan tuh. Tapi kenapa itu nggak jadi sesuatu yang harus dimusnahkan gitu? Malah kaca yang cuman diomongin, bahkan ada kan di flashback cuman dibawa-bawa doang. Ini kaca suami istri itu kenapa harus disingkirkan sampai jauh-jauh ke laut? Instruksinya belum beres. Santinya keburu kepenggal. Makanya endingnya ada si Maya makan burung kali ya. Karena belum beres. Entahlah pokoknya. Makanya ngasih instruksi yang jelas lah. Makanya tuh aku kayak cuman itu doang dibakar dan kaca. Kalau bawa ulekan berat sih. Iya sih, gede banget soalnya itu. Dijual aja padahal ke tukang besi ya. Lumayan nambah 2 juta loh. Jadi 6 juta kan. Bagus tuh. Cuman itu adegan yang aku suka tuh di film ini ketika tawar-menawar sama orang Madura. Itu sih pokoknya. Jadi aku berpikir itunya kok nggak diapa-apain gitu. Diapain kayak apa? Kalau nggak mau dibawa dibakar aja kayak ibunya gitu. Jadi entahlah gimana. Instruksi kurang jelas. Jadi berapa nih skornya untuk Prewangan? Aku lumayan sih, jadi aku kasih 5 BlackBerry per 10. Mantap. Tahun 2010 aku belum punya BlackBerry waktu itu. Bohong, aku udah punya BlackBerry Gemini. Sama lah aku juga 5 ya. Sayang sekali ini nggak bisa lebih oke dari Do You See What I See gitu ya. Setidaknya Do You See What I See itu ceritanya masih menarik gitu. Masih ada cerita yang bikin aku tertarik buat ngikutin filmnya. Kalau ini tuh ceritanya kayak tipis guys. Setipis kesabaranku melihat di mana lampu gelap sekali film ini gitu ya. Tapi silakan, siapa tahu kalian suka ya. Iya, selera-seleraan. Komen aja. Menurut kalian gimana filmnya? Apa yang kalian suka? Apa yang kalian gak suka? Kalian juga bisa isi skor dan review singkatnya ya di skorfilm.com. Silakan. Jangan lupa isi di sana sepanjang-panjangnya, bebas sih mau nulis panjang lebar juga. Seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Dan juga join membership Cinecrip. Iya. Semoga film horor terakhir di Oktober minggu depan lebih oke lah ya. Amin. Kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Semoga. Amin. Ya udah, sampai ketemu lagi. Bye. Bye.